Di suatu pagi yang cerah, di sekitar SMA Heikiko, para siswa ramai membicarakan tentang Taman Sokyu yang kini bersih dari preman sekolah lain. Salah satu siswa mengungkapkan bahwa sebelumnya ia harus berjalan jauh memutar untuk sampai ke sekolah. Tetapi, sekarang perjalanan menjadi lebih mudah. Di tempat lain, para siswa dan siswi merasa senang dan lega mendengar kabar tersebut. Beberapa di antaranya bahkan bercerita bahwa mereka pernah dipalak 5 kali di sana. Namun, di luar semua itu, satu hal yang pasti, mereka semua gembira karena Taman Sokyu kini aman. Kuroda dan anak buahnya berjalan serius. Namun, tiba-tiba wajah mereka berubah menjadi sumringah. Kuroda menyuruh anak buahnya memperhatikan para siswa yang kini tersenyum lebar, seakan telah terbebas dari kutukan. Kuroda lanjut mengungkapkan bahwa dengan hanya melihat wajah-wajah bahagia mereka, sudah cukup membuat seorang mantan guardian Heikiko ikut merasa senang, dan ia pun mulai tertawa. Namun, seketika raut wajahnya berubah serius. Ia mengingatkan anak buahnya untuk tidak memberitahu siapapun bahwa merekalah yang telah mengusir preman itu. Sebagai grup guardian, mereka hanya melakukan apa yang memang seharusnya mereka lakukan. Anak buahnya tanpa kebingungan dan protes, bertanya mengapa mereka tidak boleh mengatakannya. Dengan ekspresi sombong, Kuroda menjawab bahwa mereka terlalu naif. Seorang pria sejati tidak akan membicarakan perbuatannya sampai orang lain menyadarinya sendiri. Bahkan pahlawan tak pernah menyebut mereka pahlawan, bukan? Tambahnya. Mendengar itu, anak buahnya pun mulai mengerti. Sekali lagi, Kuroda menegaskan agar anak buahnya tak mengucapkan sekata apapun sampai orang lain menyadarinya sendiri. Mereka tampak kegirangan, tak sabar menanti saat seseorang akhirnya mengetahui kebenarannya. Melihat itu, Kuroda mengingatkan agar mereka tak perlu terburu-buru. Semuanya akan jelas ketika mereka melihat luka di wajah kita, ujarnya dengan yakin. Obrolan mereka teralihkan oleh 2 siswi yang sedang berbincang. Salah satunya bertanya, apakah semua ini akibat perbuatan seseorang? Pasti, jawab temannya dengan yakin. Pasti ada seseorang yang hebat yang tak tahan melihat kita kesulitan. Kuroda menoleh ke arah 2 siswi itu, berharap mereka menyadari sesuatu. Kedua gadis itu pun menoleh, menyadari ada yang memperhatikan mereka. Dengan penuh harapan, Kuroda dan anak buahnya memamerkan wajah mereka dengan penuh luka, seolah memberi kode bahwa merekalah yang telah membersihkan taman dari preman. Namun, kedua gadis itu hanya diam sejenak, lalu berpaling begitu saja, kembali melanjutkan obrolan mereka, masih menerka-nerka siapa sosok hebat yang telah melakukannya. Kuroda dan anak buahnya terkejut. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Bukannya terkesan, kedua gadis itu justru mengabaikan mereka sepenuhnya. Dengan ekspresi kecewa, Kuroda berbisik kepada anak buahnya. Ini aneh, atau mungkin gadis-gadis di sekolah kita memang sangat bodoh. Dari belakang, 3 orang siswi berjalan sambil mengobrol tentang Taman Sokyu. Salah satu dari mereka bertanya, siapa yang telah membersihkannya? Dengan penuh percaya diri, salah satu gadis menjawab, sudah jelas, pasti orang-orang dari OSIS yang melakukannya. Temannya langsung mengangguk setuju. Aku sudah menebaknya. Pasti ini perbuatan sudah senpai. Mereka bertiga terlihat yakin dengan kesimpulan mereka sendiri, tanpa ragu sedikit pun. Kuroda yang mendengar itu semakin syok. Kini, orang-orang salah kaprah menganggap semua ini perbuatan anggota OSIS. Salah satu siswi melanjutkan, mengatakan bahwa guru-guru tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dan satu-satunya yang bisa diandalkan dalam masalah ini hanyalah anggota OSIS. Ia juga menyebutkan, sudah senpai sebagai sosok yang baik dan selalu perhatian pada adik kelas.
Kuroda yang sudah tak tahan langsung mendekati ketiga gadis itu sambil berteriak, "Apa yang kalian bicarakan? Jangan pura-pura tak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ketiga gadis itu sontak ketakutan dan meminta maaf, namun mereka justru mengatakan mereka tak punya uang, mengira Kuroda sedang memalak mereka. Kuroda yang semakin geram kembali berteriak, berniat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Anak buahnya mencoba menghentikannya, mengingatkan apakah Kuroda sudah melupakan ucapannya tadi. "Sekarang, kita malah tak bisa percaya padamu lagi, Kuroda," ujar mereka. Namun, Kuroda tak peduli dan menyuruh mereka diam. Dengan kasar, ia mencengkram jas salah satu siswi itu dan kembali berteriak, hendak menjelaskan bahwa orang yang sebenarnya telah membersihkan Taman Sokyu dari preman adalah. Namun, cobanya terpotong ketika seorang muncul, mencoba melepaskan genggaman Kuroda dan berusaha menghentikannya, mengatakan, "Apakah Kuroda tak lihat bahwa gadis itu tak suka diperlakukan seperti ini?" Melihat orang itu, ketiga gadis itu sontak berseru, "Suda senpai!" Ternyata, pria tampan itu adalah Suda, seorang ketua OSIS. Murid-murid yang menyaksikan kejadian itu pun mulai memuji, mengatakan bahwa Suda selalu menyelamatkan para siswi saat mereka sedang dalam masalah. Yang lain menambahkan, ketua OSIS memang bisa diandalkan. Sementara itu, kedua anak buah Kuroda terdiam, tak suka dengan situasi ini. Kini, justru merekalah yang terlihat seperti orang jahat. Dengan penuh keyakinan Suda berkata, orang-orang seperti Kurodanah yang menyebabkan masalah bagi semua siswa. Meski preman-preman di Taman Sokyu telah pergi, tapi keadaan tetap sama. Para murid yang mendengar itu bersorak, menyemangati ketua OSIS. Sementara itu, Kuroda hanya terdiam, kebingungan mencerna dari ucapan Suda. Dalam benaknya, ia berpikir, ini aneh, ada sesuatu yang salah. Ini seharusnya tidak terjadi. Tiba-tiba dari belakang, seorang siswi berteriak bertanya, "Suda senpai, apakah kamu yang telah mengusir preman-preman dari Taman Sokyu? Itu kamu, kan?" Murid-murid lain langsung percaya begitu saja, kembali memuji Suda. Kuroda menoleh, mencoba menjelaskan. Namun, lagi-lagi ucapannya terpotong. Suda tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku tak ingin memberitahu siapapun. Karena itu akan terdengar seperti aku sedang membual. Tapi, ternyata kalian menyadarinya." Mendengar klaim itu, Kuroda sontak kaget. Para murid semakin bersorak, tak henti-hentinya memuji Suda. Kuroda terdiam kebingungan. Mengapa situasinya malah jadi seperti ini? Akhirnya, ia berteriak, mencoba mengatakan kebenarannya. "Kamilah yang telah mengusir preman itu dari Taman Sokyu. Kitano, Takeisa dan kami bertigalah yang telah melakukannya. Apakah luka ini tidak cukup menjadi bukti?" Kedua anak buahnya hanya terdiam, saling bergumam. Akhirnya, Kuroda malah mengatakannya. Dan justru, di saat ia tampak paling tidak dapat dipercaya. Mereka bertanya-tanya, kenapa rencana Kuroda selalu saja berakhir menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Seluruh murid yang mendengar itu hanya diam. Mereka mulai berdiskusi, meragukan klaim tersebut. Bahkan, jika Kitano yang melakukannya, jumlah preman di Taman Sokyu terlalu banyak untuk dihadapi sendirian. Sudah, justru semakin memperburuk situasi Kuroda. Kau tak seharusnya berbohong, hanya untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang di sini. Itu hanya membuatmu terlihat semakin buruk. Ucapnya dengan nada tenang, namun menusuk. Kuroda shock, tak bisa berkata apa-apa. Kini, ia bahkan mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar orang yang begitu tidak bisa dipercaya? Tiba-tiba, semua orang menoleh ketika seseorang dari kejauhan berjalan dengan santai. Itu adalah Kitano. Dengan ekspresi serius dan tatapan tajam, ia mulai melangkah mendekat. Para murid mulai berbisik,
Akhirnya, sang bintang telah datang. Suasana seketika terasa membeku, ucap salah satu mereka. Yang lain bergumam, tapi dia tak terluka. Bahkan seorang Kitano pun tak mungkin bisa mengalahkan semua preman itu tanpa cedera sedikit pun. Aku sudah tahu, ucapan tadi hanyalah kebohongan. Melihat Kitano, wajah Kuroda seakan kembali dipenuhi harapan. Dengan semangat, ia memanggilnya. Kau datang di waktu yang tepat, serunya. Beritahu pada mereka, ceritakan tentang kejadian kemarin. Namun, Kitano hanya diam, tak mengerti apa yang dimaksud. Kuroda kembali menegaskan, ceritakan pada mereka bagaimana kita mengusir preman-preman itu dari Taman Sokyu. Kitano dengan polos berkata, apa yang kau bicarakan, Kuroda? Kita tak melakukan hal seperti itu. Kuroda kembali syok dan berteriak, kenapa Kitano berbohong? Namun, Kitano dengan polos menjawab, yang kita lakukan kemarin hanya membersihkan sampah. Kini murid-murid menganggap ucapan Kuroda sepenuhnya bohong. Tapi mereka malah merasa kasihan dan berkata, setiap orang punya sisi buruk dan kami akan memaafkanmu. Para murid pun mulai meninggalkan tempat itu. Namun, perhatian Kitano tertuju pada seseorang. Di sana, sang ketua OSIS menatapnya dengan serius. Begitu pula Kitano menatapnya dengan sangat tajam. Akhirnya, sudah sang ketua OSIS ikut meninggalkan tempat itu. Kitano tetap diam, memperhatikannya dari kejauhan. Sementara itu, Kuroda mulai menangis. Dengan suara bergetar ia bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kejadian kemarin hanyalah ilusi? Apakah semua ini aku hanya berhayal dan percaya pada hal-hal yang indah? Pikirannya semakin kacau. Ia mulai meracau, meragukan dirinya sendiri. Anak buahnya tetap mengikutinya, mencoba menenangkannya, namun Kuroda seakan tenggelam dalam kebingungannya sendiri. Di dalam sekolah, sudah mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap seseorang. Rekannya bertanya siapa yang dimaksud. Dengan nada khawatir, sudah menjawab, anak baru yang datang setelah Kuroda. Dia tak menyangkal kebohonganku dan malah menyimpannya sebagai kelemahanku. Mungkin dia akan mencoba memerasku untuk sesuatu. Kakaknya mengingatkan, seharusnya kau tak mengatakan hal itu. Orang-orang menyebutnya, ia adalah guardian tahun pertama yang mengerikan. Ia pun lanjut bertanya, kenapa kau berbohong pada para murid? Jika tadi kau berkata jujur, mungkin kita tak akan terlibat dengan orang-orang itu. Sudah menjawab dengan tenang, jika mereka menganggap itu kebenaran, reputasiku sebagai ketua OSIS akan semakin naik. Bukankah membersihkan Taman Sokyu dari preman adalah hal yang sempurna untuk dilakukan? Rekannya mengaku setuju, namun sebelum sempat berbicara lagi, tiba-tiba beberapa siswi datang. Mereka ingin memastikan tentang kejadian di Taman Sokyu. Sudah justru semakin menambah kebohongannya. Dan para siswi percaya begitu saja dan mulai memujinya sebagai pria pemberani. Dengan santai sudah membual. Awalnya aku hanya berniat menasihati mereka. Tapi jika itu tak berhasil, aku sudah siap bertarung. Meskipun mungkin aku tak bisa menang, setidaknya aku ingin menunjukkan pada mereka bagaimana perasaanku sebenarnya. Para siswi semakin kagum dan bahkan berkata bahwa jika sudah benar-benar bertarung, ia pasti akan menang. Rekannya hanya bisa teriak, tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, bel sekolah berbunyi, menandakan pelajaran akan segera dimulai. Para siswi berpamitan, mengucapkan terima kasih lalu meninggalkan Suda di tempatnya. Suda dengan percaya diri dan sikap sombong, berkata pada rekannya, apakah kau melihat itu? Mereka melihatku sebagai seorang pahlawan. Aku tak peduli jika nanti harus menghadapi masalah kecil, hanya karena mengklaim pembersihan Taman Sokyu sebagai pencapaianku. Rekannya segera berteriak mengingatkan, tapi kau akan membuat guardian tahun pertama marah, dan itu bukanlah masalah kecil.
dengan santai sudah menanggapinya. Kamu benar-benar terlalu mudah khawatir. Kamu itu wakil ketua OSIS. Kupikir kau sedikit lebih cerdas dari ini. Ia lalu melanjutkan. Pikirkan baik-baik. Jika dia tiba-tiba mencoba mengklaim kejadian di Taman Sokyu, siapa yang akan lebih dipercaya? Dia atau ketua OSIS? Jawabannya sudah jelas. Sudah meremehkan Kitano lalu berkata dengan nada enteng. Dia mungkin guardian atau apapun itu. Tapi pada akhirnya, dia hanyalah seorang berandal. Ini bukan berarti aku bertaruh dengan nyawaku. Rekannya terdiam sejenak, menatap Suda dengan serius. Mungkin kamu belum pernah mendengar ini. Ia lalu mulai menjelaskan. Pertama, dia mengalahkan Kuroda dan gengnya di hari pertama masuk sekolah. Kemudian, ada legenda yang mengatakan bahwa dia mengalahkan 250 orang dalam pertarungan melawan sekolah Hakun di Taman Sueyoshi. Sudah masih mencoba menyangkal, tapi rekannya melanjutkan. Belum lagi, fakta bahwa dia hampir membuat cacat seorang guru BK, dan masih banyak cerita lainnya. Sudah mulai tampak agak khawatir. Itu semua cuma rumor, ujarnya, mencoba menenangkan diri. Namun, rekannya kembali berkata, mungkin memang hanya rumor, tapi mereka bilang dia pernah membunuh beberapa orang dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Wajah Suda kini mulai panik. Rekannya menatap tajam. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Terserah kau ingin percaya atau tidak. Tapi, saat aku melihat matanya yang tidak normal, aku yakin cerita itu bukanlah sekedar rumor. Sudah hanya terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Di tempat lain, Takeisa berjalan sendirian bergumam. Kalau cuaca sebagus ini, aku selalu tidur kesiangan, dan pasti akan terlambat. Tiba-tiba dari belakang, seseorang berlari mendekat. Takeisa menoleh, dan sebelum sempat bereaksi, Kuroda sudah ada di belakangnya, berteriak memanggil namanya. Takeisa terkejut, tetapi Kuroda langsung mengguncang tubuhnya dengan panik. Dengan wajah hampir menangis, Kuroda bertanya, kemarin, kita bertarung melawan preman di Taman Sokyu kan? Kita berempat, ditambah Kitano? Takeisa terdiam, kebingungan. Apa yang kau bicarakan? Apakah otakmu rusak? Kuroda berteriak memohon, jawab saja. Keduanya terdiam sejenak, saling menatap. Dalam benaknya, Takeisa berpikir, mungkin Kuroda mulai gila. Pertarungan kemarin memang sangat berat. Mungkin dia kena pukulan keras di kepala. Akhirnya Takeisa menjawab, iya, kita melakukannya. Aku, Kitano dan kalian bertiga mengalahkan para preman itu. Kau ingat kan? Mendengar pernyataan itu, wajah Kuroda kembali ceria. Kini, ia yakin dirinya tidak sedang berhalusinasi dan tidak salah. Dengan penuh semangat, ia mengangkat tangannya sambil berteriak kesemangat. Di belakangnya, Takeisa menghela napas. Ia berpikir, Kuroda memang menyebalkan dan bebal, tapi dia adalah orang yang baik. Kini, aku merasa kasihan kepadanya. Karena kesalahpahaman, Takeisa malah mengira Kuroda akan segera mati. Selamat tinggal Kuroda, gumamnya. Kembali ke dalam sekolah. Rekan Suda dengan nada khawatir berkata, kita sebaiknya berhenti mengklaim kejadian di Taman Sokyu. Semakin cepat kita memutus hubungan dengan mereka, itu semakin baik. Namun, Suda hanya berdiri diam. Lalu perlahan ia mulai tertawa terkekeh. Kemudian, ia menoleh dengan wajah serius dan berkata, Hei Koide, membersihkan Taman Sokyu dari preman dan menyingkirkan guardian yang menyebalkan. Itu adalah tugas yang hanya bisa dilakukan oleh ketua OSIS. Tidakkah kau setuju? Ternyata, sudah sang ketua OSIS sama sekali tak gentar setelah mendengar rumor betapa mengerikannya Kitano. Justru sebaliknya, ia malah merasa tertantang.
dan mulai menantang sang guardian dari Hekiko.